Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan gerakan kapal atau ship motion menggunakan Machsuv. Software Machsuv terdiri dari yang pertama adalah Machsuv Modeler yang digunakan untuk mendesain bentuk kapal. Yang kedua adalah Machsuv Resistant yang digunakan untuk mencari atau menganalisis tahanan kapal. Lalu yang ketiga adalah Machsuv Struktur yang digunakan untuk desain struktur kapal hingga penentuan ketebalan plat. Kemudian selanjutnya adalah Machsuv Stability yang digunakan untuk menganalisis stabilitas kapal serta kekuatan memanjang kapal. Berikutnya adalah Machsuv Motion untuk memprediksi gerakan kapal. Lalu yang terakhir adalah Machsuv Multiframe yang digunakan untuk menganalisis kekuatan kapal secara keseluruhan. Analisis seakeeping merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Melalui analisis ini, maka kita dapat mengetahui kriteria daripada gerakan kapal tersebut. Kemudian batasan tinggi gelombang, lalu operabilitas atau kondisi saat operasi di mana benda-benda di atas kapal tidak terganggu oleh gerakan kapal. Lalu indeks kenyamanan baik untuk kru maupun untuk penumpang kapal. Untuk mengetahui hal itu semua, maka langkah yang dilakukan adalah mengetahui respon gerakan real daripada kapal tersebut. Respon gerakan real daripada kapal diperoleh melalui analisis respon amplitude evaporator atau RAO dan energi gelombang. RAO bersumber dari gelombang reguler, sedangkan energi gelombang bersumber dari gelombang acak. Untuk kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara mencari RAO atau respon amplitude operator menggunakan software Machsuv Motion. Berikut adalah tampilan dari Machsuv Motion dengan layar utama sebagai berikut. Tampilan layar dapat dirubah ke default layout sebagai berikut. Lalu kita mulai dengan mengimport desain dari Machsuv Modeler. Jika pernah dibuka sebelumnya, maka akan muncul di history file. Jika belum, maka kita dapat membuka file dan memilih antara Machsuv Motion Data atau Machsuv Motion Result. Jika kita memulai analisis yang baru, maka yang kita buka adalah Machsuv Motion Data. Sehingga ketika kita menyimpan file, maka ada dua file yang harus disimpan, yaitu seakeeping data dan seakeeping result. Tampilannya kita perbesar. Machsuv Motion akan langsung mengenerate secara otomatis antara lain posisi AP atau after perpendicular, posisi midship, dan posisi forward perpendicular. Garis kuning merupakan garis air kapal. Jika kita ingin mengetahui berapa ketinggian garis air pada kapal, maka kita klik data, lalu kita pilih frame of reference, kemudian di situ nampak vertical datum, yaitu ketinggian daripada garis air kapal. Pada Machsuv Motion kita tidak bisa merubah data garis air kapal. Jika kita ingin merubah, maka kita harus merubahnya di Machsuv Modeler, kemudian melakukan import file kembali. Machsuv Motion juga secara otomatis sudah mengenerate
letak titik-titik penting untuk gerakan kapal, yaitu Center of Buoyancy (CB) yang merupakan pusat gaya apung daripada kapal. Titik ini selalu segaris dan berada di bawah CG atau Center of Gravity, titik berat kapal. Selanjutnya adalah Center of Flotation atau CF yang merupakan titik apung kapal. Nah, titik ini berubah sesuai dengan bagian kapal yang tercelup oleh air. Titik ini merupakan pusat geometris bidang air kapal. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai Response Amplitude Operator atau RAO. RAO merupakan perbandingan amplitudo gerakan kapal terhadap amplitudo gelombang. RAO ini menunjukkan karakteristik gerakan kapal, yaitu 6 derajat kebebasan, 3 pada gerakan translasi dan 3 pada gerakan rotasi. Mari kita perhatikan formula pada RAO translasi yang memperlihatkan amplitudo gerakan translasi kapal dalam satuan meter per 1 meter amplitudo gelombang. Sekarang mari kita perhatikan RAO pada gerakan rotasi yang menunjukkan amplitudo gerakan rotasi kapal dalam satuan radian maupun derajat per 1 derajat atau radian slope kemiringan amplitudo gelombang. Selanjutnya mari kita pahami grafik RAO berikut. Sumbu vertikal menunjukkan nilai perbandingan amplitudo, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan nilai frekuensi papasannya. Setiap nilai frekuensi pada sumbu horizontal mewakili satu jenis gelombang reguler. Jika ada 8 frekuensi papasan, maka terdapat 8 jenis gelombang reguler yang berbeda. Satu garis kurva menunjukkan satu gerakan kapal. Sebagai contoh, pada kurva ditampilkan 2 garis kurva, di mana kurva bergaris hitam menunjukkan gerakan heaving, yaitu gerakan naik turun kapal secara translasi. Lalu kurva dengan garis merah menunjukkan gerakan pitching, yaitu gerakan angguk-angguk pada kapal, atau gerakan rotasi yang berputar pada sumbu Y atau sumbu lebar kapal. Mari kita perhatikan kurva RAO. Semula di awal proses running atau simulasi, rasio amplitudo kapal dengan gelombang masih kecil dan cenderung mendekati nilai 1. Dengan kata lain, kurva RAO cenderung landai dan seragam pada frekuensi rendah, ditandai dengan gerakan kapal yang bergerak naik turun secara sederhana mengikuti ritme gelombang. Nilai RAO terus meningkat seiring bertambahnya frekuensi gelombang sampai pada frekuensi dengan nilai RAO maksimum. Lalu pada frekuensi tinggi, nilai respon atau RAO cenderung mendekati 0. Hal ini karena gelombang terjadi terlalu sering sehingga dengan panjang gelombang yang cukup pendek tidak sebanding dengan panjang kapal. Analoginya seperti pada saat kita melewati polisi tidur. Jika polisi tidurnya pendek dan rapat-rapat, maka kita tidak merasakan goncangan yang signifikan terhadap sepeda motor ataupun mobil yang kita kendarai. Grafik RAO yang benar akan selalu berbentuk seperti pada gambar. Jika tidak, maka kemungkinan terjadi kesalahan dalam input parameter dalam maksuf motion. Kapal ataupun bangunan apung lainnya akan mengalami nilai respon maksimum di atas nilai 1.
Respon gerakan dengan nilai maksimum terjadi ketika kondisi gerakan kapal berada pada frekuensi naturalnya. Kondisi ini disebut resonansi, di mana frekuensi eksitasi dari gaya yang menyebabkan gerakan kapal sama dengan frekuensi natural kapal tersebut, sehingga terjadi amplitudo maksimum. Nilai RAO di atas 1 menunjukkan gerakan kapal atau amplitudo gerakan kapal lebih besar dari amplitudo gelombang. Tugas desainer adalah merekayasa agar tidak terjadi resonansi pada kapal atau bangunan apung. Bisa dengan menghindari frekuensi gelombang yang menyebabkan resonansi, atau merekayasa agar frekuensi natural menjauhi frekuensi resonansi. Selanjutnya, kita akan bahas perbedaan antara frekuensi gelombang dengan frekuensi papasan. RAO itu aksisnya bisa frekuensi gelombang, bisa juga frekuensi papasan. Frekuensi papasan adalah banyaknya gelombang yang terjadi ketika berpapasan atau bertemu dengan suatu objek tertentu. Frekuensi papasan dapat bernilai negatif maupun bernilai positif. Negatif apabila kondisi following sea, di mana arah gerak kapal searah dengan arah datangnya gelombang. Nilai minus karena kondisi kapal dengan gelombang tidak saling bertemu atau hanya berkejaran saja. Untuk arah head seas atau gelombang dari depan kapal, maka berlaku sebaliknya. Sedangkan dari arah 90 derajat atau beam sea, di mana gelombang datang dari samping, maka frekuensi papasan dengan frekuensi gelombang adalah linier atau bernilai sama. Kita kembali pada maksud motion. Jika ingin merunning atau melakukan simulasi, maka kita pilih analisis, kemudian kita pilih calculate. Demikian pembahasan ship motion bagian pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.